Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mewajibkan pejabat eselon 4 ke atas di lingkungan Pemprov DKI dan masyarakat menggunakan kendaraan listrik untuk mengurangi polusi udara. Sejumlah masyarakat pun memiliki berbagai pandangan atas kebijakan ini. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali dalam online Bu Alfian. Ini yang ingin saya bacakan beritanya Bu Alfian. Dari Tempo. Judulnya adalah ASN DKI diminta beli kendaraan listrik. Heru Budi harus sanggup, panggilan negara. Waduh, mau panggilan negara Bu Alfian. Jadi Bu Alfian, di awal sesi ini coba saya judulnya saya pertegas dulu ya. Jadi ASN DKI kan diminta beli kendaraan listrik. Asumsinya ini kan cuma saran ya Bu Alfian. Tapi Heru Budi menegaskan harus sanggup. Wah. Terus bawa-bawa panggilan negara. Ini gimana nih Bu Alfian respon awalnya Bu Alfian? Soalan pertama, negara mana? Ya? Mas Heru Budi, ini negara mana yang manggil-manggil? Kita kan semua lagi belum jelas nih, identitas negara kita lagi tergoyang-goyang nih. Negara mana, Bang? Ya, itu respon pertamanya begitu dulu, Bung Kameramen. Iya, Bu Alfian, memang ada yang senada dengan Bu Alfian, tapi beda kalimat lah ya. Di komentar-komentar itu nyebutnya gini, ini panggilan negara atau panggilan Luhut Binsar Panjaitan. Oh, luar biasa, berani banget orang. Iya, Bu Alfian, ini kan kita aneh Bu Alfian, maksudnya kalau memang lagi-lagi Bu Alfian, kalau memang ini untuk kebaikan, kayak kasus COVID dulu lah ya, kalau vaksin itu untuk kebaikan, biarkanlah masyarakat memilih. Kalau itu baik, pasti masyarakat akan milih. Nah, kalau motor atau mobil listrik itu baik, masyarakat tentu akan memilih dan nabung untuk beli ya Bu Alfian. Tapi kok ini seperti ada subsidi lah, dipaksakan lah. Kalau Anies bilang kan mensubsidi menengah ke atas lah. Ini gimana nih Bu Alfian melihat fenomena ini? Ya, yang pertama perlu dipahami buat seluruh masyarakat Jakarta, ASN Jakarta, Anda harus pahami dulu bahwa Anda itu bukan orang yang mendapatkan rezeki dari negara. Rezeki kita dari Allah itu satu. Yang kedua, Heru Budi itu gubernur yang tidak sah. Kenapa? Karena ini nggak ada yang milih dia. Dan yang namanya sementara itu biasanya 2 bulan, 4 bulan, 2 tahun. Kebanyakan enak banget loh. Ya nggak ada yang milih lo, enak aja. Jadi jangan mau. Contoh no, teman-teman di Aceh. Di Aceh itu ditolak, Bung Kameramen. Apakah gubernur, apakah bupati, wali kota ditolak. Dan penolakan jelas itu. Kami mau dikirimkan PLT yang dicintai oleh masyarakat kami. Ini terus terang saja, siapa yang cintain lo bro? Nggak ada. Nah sekarang kembali kepada tadi pertanyaan berikut yang tadi Bung Kameramen sebut. Skala prioritas. Iya. Buat apa beli mobil listrik, orang tempat kerja Emen Selangkah, naik sepeda gue juga cukup. Buat apa beli mobil listrik, orang tempat parkirnya kagak ada. Kan nggak semua orang. Kalau kita sama-sama tahu, Jakarta kan penampakan yang ada dalam televisi dan sinetron-sinetron. Yeah. Tapi dalam keseharian kan Bung Kameramen kan suka juga main ke Tanah Abang, main ke Condet, main kemana. Kan nggak semua gang-gang ruang bisa dimasukin mobil. Dan ASN patut diduga juga banyak yang tinggal di situ. Lalu nyusahin lagi buat mereka. Yang jelas skala prioritas. Kenapa mesti dipaksa? Itu kan tetap buat saya terus terang Bung Kameramen. Ini paksaan. Yeah. Panggilan negara itu hanya untuk gincu aja, lip service aja. Kalau panggilan negara, ya udah negara ini harus mengusir orang-orang Cina, tuh panggilan negara namanya. Panggilan negara, ibu kota negara itu tetap Jakarta, tuh panggilan negara. Sekali lagi, untuk urusan ASN suruh beli motor listrik lah, kereta listrik lah, atau mobil listrik lah, atau setrikaan listrik lah, terserah aja dah. Yang penting dia butuh kagak tuh barang. Lanjut. Iya Bu Alfian, memang ada yang berkomentar juga, kenapa sih nggak wajibin transportasi umum aja?
pun kalau Iya. transportasi umumnya pakai listrik kan juga bagus. Terus ini kok kayak ini aja Bung Alfian, kayak memanfaatkan kan katanya udara Indonesia atau udara di Jakarta polusi lagi kurang baik. Orang disuruh beli sepeda listrik atau motor listrik atau ya itu kan istilahnya masih akan terus membuat produksi listrik lah atau apalah, itu tetap akan bikin polusi terus. Nah jadi Bung Alfian, kenapa ya Bung Alfian, negara ini ketika kita ada masalah solusinya adalah menyiksa rakyat, tapi rakyat juga yang bayar. Ini konsletnya di mana ya Bung Alfian? Ya memang begitu, kalau nggak bisa makan suruh makan apa tuh, makan kecebong, makan apa, kemarin sempat ada tuh. Ini soal polusi ya, soal polusi kenapa ketika KTT polusinya hilang ya? Kemarin ada KTT ASEAN nggak ada polusi tuh, ya. Sebelumnya seminggu 2 minggu yang lalu ribut polusi antara kendaraan atau PLTU, artinya kan ternyata polusi itu yang bisa dihilangkan. Betul. Bukan dengan memaksakan orang beli mobil motor listrik, Betul. beli mobil listrik, nggak ada. Jadi sekali lagi mungkin buat pemirsa, kita memang sedang kehilangan peran-peran public service ini. Ini sebenarnya kan para pelayan masyarakat itu adalah orang yang kita pekerjakan dengan gaji yang besar, dengan hidup yang layak. Cuman kurang ajar nih, para pekerjanya malah menyakiti orang-orang yang dilayani. Nah ini perlu perhatian buat semua. Nah, terus perhatian kita sejak hari ini mulai berpikir, kalau memang ada pemilihan lagi, kita akan buat pemilihan yang tegas. 2, untuk peraturan-peraturan seperti PLT nggak boleh sampai 2 tahun. Namanya pejabat sementara. Sementara itu ya 2 bulan, 4 bulan, udah cukup lama itu. Sekali lagi, polusinya kok bisa hilang ya waktu itu. Nah kalau begitu berarti hilangin aja terus. Geser aja kemana, arahnya yang arah kemana gitu. Produksi PLTU-nya gitu, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, memang bisa dibilang PLT ini ya satu sisi mereka tidak kompeten dan berintegritas, sisi lain mereka bisa dibilang memang yang nurut-nurut aja Bung Alfian ya, sama keputusan-keputusan atau kebijakan yang tidak masuk akal. Jadi memang saya setuju tuh Bung Alfian. Jadi PJ gubernur itu pertama jangan kelamaan, kedua juga jangan asal pilih orang itu. Kalau bisa ya udahlah, mendingan PLT-nya gubernur yang aslinya aja. Gitu kira-kira. Nah Bung Alfian, tapi memang ini kan kalau kita mendengar atau menonton ceramah-ceramah Ustadz akhir zaman, ini kan sebenarnya kan nanti di akhir zaman itu semua listrik atau apa dibikin mati Bung Alfian. Tapi kita di sisi lain udah punya pengetahuan itu, di sisi lain kita dipaksa untuk pakai yang berbau listrik. Ini kan bahasa lainnya kita dianggap diajak untuk tidak siap Bung Alfian menghadapi akhir zaman. Ini gimana Bung Alfian? Iya. Yang pertama saya akan jawab nanti ya. Yang urusan dengan pernyataan situasi akhir zaman dengan listrik saya jawab. Mungkin buat PLT ya, di seluruh Indonesia saya minta agar bisa secerdas, sejeli dan seantisipatorisnya orang-orang Aceh. Di Aceh itu hampir rata, nggak ada PLT yang bisa didatengin sembarangan. Kan nama Heru Budi juga dulu kan sempat di saat pra penetapan sebagai PLT tolak. Nah, ini hari juga menjadi kita nggak bisa berharap dengan DPRD-nya lah ya. Masyarakat luas bisa, para ulama bisa. Ini mungkin pesan kalau di waktu ke depan ada situasi seperti itu, kita membiasakan diri, termasuk IKN. IKN nggak bisa maaf ya, susah ditolak karena udah berupa undang-undang Bung Kameramen. Nah kembali kepada situasi akhir zaman. Ini kan sebetulnya adalah salah satu tangan-tangan atau cabang-cabang atau Dajjal junior untuk menjebak kita sehingga kita semakin tidak siap. Nah, maka menurut saya penolakannya harus dilakukan 2 hal. Yang pertama ya karena kita bukan ASN ya kita nggak usah pusing kita bukan ASN satu. Yang kedua ASN harus bilang saya nggak punya duit, boro-boro mau beli mobil, ya kan? Untuk urusan sekolah anak. Jadi kita minta kepada semua ASN yang memahami konsepsi Islam secara syumuliyah, secara komprehensif, ya sudah arahan-arahan yang membuat kita menjadi tidak berdaya dan tidak siap menghadapi akhir zaman, ya kita tolak secara diplomatis. Karena bagaimanapun mereka sebenarnya sudah nggak punya nyali, kalau saya boleh katakan. Rezim ini struktur terpusat sampai ke bawah itu udah nggak punya nyali. Dan kasus Batam, orang rakyat di Batam lagi bergolak, dia malah ke India. Nggak ada omongan lagi, ngomong kayak apa gitu.
Ya, udah dulu juga begitu sih, ada apa-apa kabur, betul. Cerminan pemimpin yang nggak punya tanggung jawab. Iya. Begitu, Bung. Iya, ngomongnya pas udah nyampe baru update Instagram. Ya, Bu Alfian. Untuk akhir sesi kali ini, Bu Alfian. Jadi, Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kita kan sama tahu, Bu Alfian, pelarangan-pelarangan itu, contoh misalkan pelarangan buka puasa bersama. Kan tahap awalnya dulu ASN doang, Bu Alfian, yang dilarang. Iya. Nah, nanti ujungnya masyarakat jadi ketakutan. Karena kan mungkin bapaknya ASN, anaknya orang biasa, tapi karena bapaknya ASN dia jadi takut. Nah, ini sekarang ASN diwajibin beli motor atau mobil listrik, itu baru ASN yang ntar keluarganya masyarakat akhirnya takut, ikut-ikutan. Ya, akhir sesi kali ini apa pesan Bung Alfian untuk masyarakat? Jangan takut dan jangan ikut-ikutan. Silakan Bung Alfian. Ya sama dengan tadi ideologi kiri. Sebenarnya mau bilang komunis PKI belum berani. Nggak, gue kiri aja dulu dah. Gitu. Nah, sama dengan urusan mobil listrik ini segala macam. Menurut saya, pemerintah tanyain dulu masyarakat tuh butuhnya apa sih? Mereka tuh butuh kepastian. Betul. Mereka butuh makannya, layanan. Kan sistem kehidupan masyarakat yang normal dan sehat itu standarnya 2. Kesehatan dan pendidikan. Iya. Sekarang bagaimana orang mau nyekolahin anak tamat SMA suruh kuliah mana ada yang gratis, nggak ada. Yang sebuah perguruan tinggi negeri juga bayarannya nggak murah-murah banget, tetap bayar juga. Iya. Nah, artinya kembali di pesan saya yang terakhir ini kepada seluruh masyarakat yang menyimak, dibacain berita bersama Bung Alfian dan Bung Kameramen, ikuti terus serial dibacain berita atau berbagai acara-acara yang tertayangkan dalam channel Ustadz Alfian Tanjung. Kita jumpa lagi di edisi penayangan dibacain berita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.